Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Citizen, jadi kembali lagi nih ke si podcast episode 37. Jadi hari ini kita bakal ngebahas sesuatu nih. Kita kan selalu pakai nih portal akademik, terus isi KRL, atau pakai mungkin teman-teman sendiri pakai wifi kampus nih, nebeng wifi kampus. Tapi pernah nggak sih kita mikir siapa yang atur ini barang? Jadi siapa yang ngatur ini portal? Jadi hari ini kita bakal bahas semuanya di sini di episode kali ini. Jadi tentang Pustipat UIN Alauddin Makassar sendiri, pusat teknologi yang jadi tulang punggung digitalisasi kampus kita. Dan kali ini saya tidak sendiri aja, saya bersama Kepala Pustipat, Pak Asep Indra. Jadi oke Pak, sebelum jauh nih, ini kan perkenalan dulu nih Pak, mungkin bisa ke teman-teman atau Ya, jadi ya saya Kepala Pustipat, sebagai Kepala Pustipat ya sudah menjabat selama 2 tahun ya. Jadi untuk perkenalkan diri ya. Perkenalan diri aja Pak, santai kayak ke teman-teman. Iya, jadi ya saya Asep Indra Sahyadi, Kepala Pustipat ya, atau mungkin lebih dikenal orang Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data. Ya sudah 2 tahun alhamdulillah diberi amanah untuk menahkodai Pustipat ya yang ada di UIN Alauddin. Jadi saya sebenarnya home base-nya di informatika ya, teknik informatika. Jadi saya dosen teknik informatika di perbantukan ya. Saya dulu juga pernah mengajar di SI ya, dulu cuma karena sudah banyak dosennya ya akhirnya ya saya fokus di teknik informatika aja. Oke Pak, kita lanjut nih Pak. Nah sebelum jauh nih Pak, pembahasan kan banyak sekali yang teman-teman mungkin yang lain tidak terlalu mengenal Pustipat. Jadi apa yang dikerjakan di dalam Pustipat Pak? Terus itu Pustipat ini sebagai apa di dalam kampus ini Pak? Ya, jadi pusat teknologi informasi atau biasa dikenal Pustipat ini adalah salah satu unit ya. Di salah satu unit yang ada di UIN Alauddin tentunya. Jadi unit ini yang bertugas untuk mensupport ya, memastikan teknologi informasi di UIN Alauddin itu berjalan. Ya, jadi bagaimana supaya semua stakeholder baik itu mahasiswa, pegawai itu bisa memanfaatkan teknologi informasi yang ada di UIN Alauddin seperti itu. Jadi mengatur lah yang teknologi informasinya Pak. Ya, jadi kami ya karena kami memang tugasnya memastikan atau mensupport ya, tidak hanya sekedar sistemnya, tapi sampai infrastruktur ya, sampai infrastruktur juga ya. Jadi seperti yang tadi disebutkan Maher kan jaringan ya. Jaringan wifi itu kampus. Semua kita urusi ya. Jadi mulai dari softwarenya sampai hardware-nya, bahkan juga teknologinya juga ya seperti itu ya. Berarti besar sekali nih tanggung jawabnya Pustipat Pak. Ya boleh dibilang seperti itu ya, boleh dibilang seperti itu. Jadi kayak Pustipat tuh otak digitalnya lah kampus ini. Jadi kalau tidak ada Pustipat mungkin teman-teman kayak tidak mendapatkan fasilitas yang memadai lah mungkin. Ya, jadi mau dibilang otak juga ya silahkan bisa dibilang otak. Cuman kami lebih kepada bagaimana sebagai motor sebenarnya ya, sebagai motor digital kampus sebenarnya. Karena kalau otak saja tanpa itu digerakkan itu sama saja tidak ada gunanya, tidak terimplementasi. Betul. Jadi kita sebagai otak juga harus bisa mensupport, harus bisa menjalankan ya seperti itu. Apa kebutuhan kampus ya, apa yang menjadi tren, apa yang menjadi keharusan pengembangan sebuah sistem atau teknologi ya, itu menjadi sesuatu yang harus bisa kita implementasikan dan menjadi tugasnya Pustipat. Pustipat. Oke Pak. Nah kalau boleh tahu nih Pak, sejauh mana layanan Pustipat ini terintegrasi dalam aktivitasnya Pak? Kan bagaimana nih Pustipat sendiri yang mendatai mahasiswa, dosen pun Pak? Itu bagaimana nih cara integrasinya di Pustipat sendiri, cara kerjanya sendiri Pak kalau di Pustipat? Ya, jadi ya karena kami kan sudah ada sistem ya Pustipat, sudah ada sistem yang berjalan
sudah lama, sejak 2011 sistem sudah masuk, mulai dari sistem informasi akademik ya. Tentunya sampai sekarang sistem informasi yang ada yang berjalan sekarang itu ya sudah banyak sekali. Iya, banyak sekali. Ya, jadi bagaimana kita menciptakan sebuah ekosistem tentunya ya. Jadi kita berbicara transformasi digital, itu kita akan berbicara tentang ekosistem digital pastinya. Jadi ekosistem ini yang kita bentuk, yang di dalamnya itu terdiri dari banyak unsur pastinya. Ada unsur kalau kita berbicara kampus ya berarti ada unsur mahasiswa, ada unsur pegawai, ada unsur dosen, unit, lembaga, itu semua yang menjadi menjadi unsur di dalamnya yang kita kelola ya, yang kita kelola, dan kita berusaha menciptakan ekosistem digital pastinya. Mulai bagaimana mendata semua data mahasiswa, mulai dari awal sampai akhir itu kan semua data mahasiswa terekam ya, baik itu data personalnya sampai data data transaksi perkuliahannya, itu semua kita kelola, dan itu menjadi keharusan. Kenapa? Karena secara pelaporan data juga di PD Dikti ya, PD Dikti itu mengharuskan kita mengikuti kemauan mereka ya. Ya, artinya kita harus mengirimkan data ya, mengirimkan data. PD Dikti kan itu menyimpan data untuk memang untuk mengolah, mereka kan mengolah ya, sampai bisa mengeluarkan ijazah ya, itu kan datanya semua dari kita, maksudnya mengeluarkan nomor ijazah ya. Jadi semuanya data itu harus dikirimkan oleh universitas tentunya, dalam hal ini misalnya UIN. Nah, supaya itu bisa kita lakukan, berarti di bawah ini kita harus membuat ekosistemnya ya, membuat ekosistemnya, mulai dari mahasiswa masuk sampai keluar, kita rekam semua datanya supaya itu bisa menjadi kebutuhannya PDDT. Itu salah satunya. Itu salah satunya. Salah satu dari cara kerjanya Pustipat sendiri, Pak. Berarti betul-betul pekerjaan yang Pustipat ini kayak atur nih semua dari awal kita masuk sampai dapat ijazah ini. Pustipat yang atur semua di situ. Oke. Nah, Pak, ini kita bahas tentang salah satu sistem di Pustipat yang kayak portal akademik. Nah, yang jadi penasaran nih Pak, Lentera. Kenapa ada terciptanya nih Lentera, Pak? Ya, oke, Lentera ya. Jadi Lentera itu ya, jadi saya juga salah satu orang yang berada di baliknya terbuatnya atau terimplementasinya Lentera. Saya masih ingat di tahun 2019. 2020 pas COVID ya? Ya, pas COVID. Jadi 2020 bulan Maret ya, 2020 bulan Maret, di situ saya masih ingat ya, puncak-puncaknya COVID, bukan puncak, tapi di awal COVID itu mengharuskan WFH. Mengharuskan WFH. Jadi Lentera itu tercipta bukan karena memang direncanakan, tidak. Ya, jadi Lentera itu ketika ada keharusan yang terjadi di situ untuk bisa menggunakan Lentera itu. Jadi awalnya ketika COVID itu lockdown ya, masih ingat ya? Ya, Mahir mungkin masih SMA. Masih SMA, Pak. SMA. Jadi Mahir masih SMA. Itu lockdown, mungkin di sekolahnya juga lockdown dulu ya. Lockdown juga. Ya, tapi tidak ada Lentera di situ. Iya, tidak ada. Ya. Jadi pada saat itu, pada saat lockdown, saya masih ingat tanggal 16 Maret ya, karena pada saat itu anak saya lahir. 16 Maret itu lockdown, ya, lockdown. Nah, dengan adanya lockdown, maka mahasiswa otomatis akan perkuliahan berjalan di rumah, ya. Nah, mau tidak mau pada saat itu harus ada sebuah sistem yang bisa digunakan untuk memudahkan anak-anak ini bisa mengakses materi, ya, sekalian juga presensi dan segala macam yang ada di dalamnya kan. Ya, jadi pada saat itu saya berusaha mencari salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan, yaitu Moodle, ya. Ya, jadi Lentera ini basisnya adalah Moodle, ya. Lebih kita kenal istilahnya LMS lah, ya, Learning Management System. Jadi LMS ini salah satu aplikasi open source gratis. Ya, gitu. Jadi Mahir juga bisa bikin. Kalau ada sekolahnya tinggal download, bikin Lentera versinya Mahir. Jadi itu tinggal di-download gratis. Ya, itu kita kemarin gunakan itu, lalu kita customize, ya.
sampai kita menamakan istilahnya Lentera. Jadi bukan LMS. Sebenarnya core-nya adalah LMS, ya. Core-nya adalah LMS, yaitu Learning Management System, yang mana itu menggunakan Moodle. Ya, nama LMS itu Moodle sebenarnya. Tapi kita brand menjadi Lentera supaya lebih gampang diingat, ya, supaya lebih kedepannya lebih mudah diingat. Jadi pada saat itu 2020 itu Maret mulai kita menggunakan Lentera pada saat itu. Ya, jadi seperti itu sampai sekarang digunakanlah Lentera. Jadi itu bukan sesuatu yang kita rencanakan sebenarnya di Pustipat pada saat itu, karena keharusan menggunakan itu pada saat memang betul-betul tiba-tiba lockdown. Berarti kondisi yang tidak bisa diprediksi sebenarnya. Jadi makanya sesuatu yang kadang tantangan itu adalah motivasi kita untuk berinovasi sebenarnya. Iya. Betul. Jadi kalau itu sesuatu menjadi tantangan, jadikan itu motivasi sebenarnya untuk berinovasi, karena pasti ada caranya yang bisa kita lakukan untuk menciptakan sesuatu pastinya. Oke, jadi kalau teman-teman di dalam kondisi yang terdesak, jangan langsung menyerah atau langsung jatuh, tapi harus menjadikan sebagai motivasi untuk berkembang, untuk berinovasi. Bagus tahu. Oke Pak, ini sudah selesai ini tentang Lentera. Jadi mau katanya tentang Pustipat ini kan sesuatu yang besar, dari presensi, terus dari materi kayak portal akademik, Lentera. Gimana caranya Pustipat sendiri untuk mengelola Pak? Kan pasti banyak rintangan nih, nggak gampang pasti. Itu gimana cara Pustipatnya menghadapi rintangan-rintangannya? Ya, tentunya tantangannya sangat banyak sekali. Ya, kami itu unit yang sebenarnya tidak berhenti berpikir. Ya, kami salah satu unit di UIN Alauddin yang terus betul bisa mengikuti perkembangan teknologi. Ya seperti Mahir kan paham lah ya, berkecimpung di dunia teknologi informasi. Kita lihat perkembangan teknologi saat ini tuh luar biasa, luar biasa majunya. Dan itu menjadi tantangan bagi kita ketika perkembangan teknologi itu maju dan itu tidak kita barengi. Itu kita tidak barengi. Nah, adapun hal-hal yang lain tentunya tantangannya ya seperti ya masalah security juga. Itu juga menjadi masalah bagi kita ya. Ada beberapa serangan ya, itu juga menjadi tantangan bagi kita juga itu. Nah, ada hal-hal yang harus kita kerjakan karena keinginan dari pusat. Nah, itu jadi ini ada pun faktor-faktor eksternal biasanya. Ya, misalnya begini. Kita punya sistem ya di UIN Alauddin sudah lama. Tiba-tiba di pusat itu ada sistem yang hampir serupa misalnya. Ya, harus diisi datanya misalnya. Harus seperti itu ya. Iya, jadi pusat itu mengharuskan kita mengisi datanya. Nah, ini kan kita sudah ada datanya. Sudah ada sistemnya. Nah, apa yang terjadi? Kita mau beradaptasi ya dengan kemauan dari pusat ya. Nah, itu kadang terbentur ketika misalnya kita sudah punya sistem sendiri. Ya. Kalau kita belum punya sistem, memang it's okay. Berarti sistem yang dari pusat itu yang kita gunakan. Ya, kita isi ya kan. Pegawai-pegawai mengisi data di situ. Ya. Yang jadi masalah karena kita sudah membangun ekosistem data, ekosistem di Pustipat khususnya di UIN Alauddin. Misalnya data-data pegawai itu sudah ada di dalam ya kan. Data-data pegawai sudah kita punya sistem, tiba-tiba pusat harus update datanya ke situ. Itu kan kerja dua kali ceritanya. Jadi ini tantangan juga bagi kita sebenarnya. Jadi mereka pegawai itu biasanya kadang ketika hal ini terjadi, mereka juga protes ya. Pasti Pak. Misalnya, apa ini lagi? Aplikasi apa lagi ini? Kan begitu. Padahal kita sudah enak dengan aplikasi yang ada di dalam, tiba-tiba dari pusat ada. Bukan kita mau menyalahkan, tidak. Cuman kami berharap sebenarnya aplikasi-aplikasi yang ada dari pusat itu bisa kita integrasikan. Betul. Jadi sebenarnya kita tidak pernah menolak sistem yang ada dari luar, tapi bagaimana kita bisa mengintegrasikan sebenarnya sistem, ya kan? Alangkah baiknya ketika sistem internal kita jalan, ya kan? Misalnya absensi lah. Ya, kita kan di sini ada absensi pegawai ya. Ada juga absensi pegawai. Tiba-tiba ada dari pusat juga absensi pegawainya. Ya, otomatis kan
Ya, dosen ada juga yang bingung mau absensi di yang ini atau yang di Oh, pusat, iya. kan begitu kan, Karena 2 kali iya, absensi. dua sistem. Sampai sekarang itu ada dosen yang 2 kali absensi. Ya, tapi akhirnya kita mengalah karena yang pusat ini kan yang punya wewenang lebih tinggi, makanya yang aplikasi internal kita itu tidak digunakan. Oh, jadi Ya. tiadakan begitu, Pak? Ya, tetap Oke, ada tetap untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Oh, ya, iya. ya ada untuk keperluan tertentu lah. Tapi untuk sehari-hari itu menggunakan aplikasi Pusat. dari pusat, ya. Oke. Jadi sebenarnya simpel sekali ketika aplikasi pusat ini bisa membuka ruang supaya bisa kita mengirim data secara terintegrasi. Iya, sentris. Itu saya rasa tidak masalah. Ya, makanya itu juga salah satu tantangan kami sebenarnya. Pengembangan sistem IT di kampus kita ini, karena kami sebenarnya saat ini ya masih dalam tahap proses mengintegrasikan seluruh data ya. Mengintegrasikan seluruh data yang ada di UIN, baik itu data akademik, non akademik, semuanya kita masih mencoba mengintegrasikan. Cuma hal-hal yang menjadi tantangan kita itu ya itu tadi. Ya, tantangan bahkan kendala sebenarnya karena tidak ada solusi dari situ. Kenapa? Karena aplikasi ini yang dari luar ini ya itu kadang mewajibkan itu harus dipakai, sedangkan kami juga punya sistem. Jadi itu yang menjadi tantangan. Oh, ya. jadi ketika sistemnya sama pun kita harus tetap mengalah ke pusat, Pak. Ya, Karena kan lebih tinggi nih. Ya, oh, seperti kayak itu. gitu. Cuman ada pun beberapa sistem yang dibuat dari pusat sudah bisa kita integrasikan. Oh, langsung Ya. Ada juga diintegrasikan. itu yang menurut kami itu lebih baik seperti itu. Ya, jadi kita tidak meninggalkan aplikasi yang lama. Ada juga seperti itu. Sama kayak pas kita buat sistem nih, capek-capek kita pikir inovasinya, idenya, tiba-tiba dari pusat langsung kayak sama dengan inovasinya kita, terus kita harus mengalah. Ya, jadi Oh. sebenarnya sama dalam hal kebutuhannya Iya. ya. Mereka juga butuh pasti. Betul, Ya. betul. Kita juga butuh pastinya. Cuman karena mereka baru berpikir untuk membuat ya. Kita sudah lama Sudah implementasikan berpikirnya, juga, sudah menciptakan itu ya. Ya kadang terbentur di situ sih sebenarnya. Oh. Ya, sebenarnya simpel sekali kalau misalnya sistem itu bisa terintegrasikan semua itu, wah enak sekali. Itu ekosistem data kami itu luar biasa baik. Oke, berarti nggak ada gangguan kalau tidak ada Iya. sistem yang sama gitu, Pak. Oke. Ya, seperti itu. Oke. Jadi bukan cuma teknologi aja, tapi juga soal adaptasi nih, adaptasi manusia. Oke. Iya. Kan kadang sistemnya udah canggih, tapi kalau penggunanya masih bingung nih, Pak. Kayak ada beberapa mungkin mahasiswa yang kayak, ini cara akses Lentera gimana? Akses portal gimana? Nah, itu kan Iya, pasti iya. banyak tuh, Pak. Iya, iya. Nah, itu ada nggak dari Pustipa sendiri edukasi ke mahasiswa atau ke kan mungkin di SITI kan Iya, sudah iya. teknologi informasi, jadi Iya, pasti iya. paham lah. Kalau untuk jurusan lain nih, Pak, Iya, iya. ada nggak edukasi tersendiri yang untuk mengenalkan portal akademik, Lentera sendiri itu ada nggak? Atau dari dosennya langsung mengenalkan? Iya, jadi sebenarnya kami di Pustipat ini ya menyediakan sistem yang tentunya yang menjadi tantangan kita adalah sumber daya dari penggunanya juga sebenarnya. Oh, iya. Ya. Kemampuan literasi digital manusianya Manusia, dari SDM-nya. ya, itu memang menjadi tantangan sebenarnya. Kalau saat ini kami sebenarnya berharap anak-anak atau pengguna-pengguna zaman sekarang itu sudah paham ya. Ketika ada sistem, ada login berarti ada username dan Iya, ada password. Ya. Seperti itu. Cuma ada beberapa memang tutorial-tutorial yang dibuat biasanya di Oh, YouTube. biasanya Ya, biasa di YouTube. Atau kita biasanya limpahkan ke jurusan untuk mereka melakukan edukasi Oke. ya. Karena kan begitu banyak mahasiswa ya, apalagi kalau misalnya di awal-awal biasanya kan ada pengenalan, kalau mahasiswa baru itu kan ada pengenalannya per jurusan ya. Oh, iya, iya. Ya, harapan kami sebenarnya itu bisa di jurusan bisa menyampaikan itu ke mahasiswanya. Oh iya, ya. bagus, Pak, kalau gitu. Ya, atau kami juga berharap sebenarnya di senior-seniornya HMJ seperti ini ya kan. Ya, itu kan pasti ada ya. Pasti ada waktu-waktu ketika dia mengumpulkan junior untuk memberikan informasi atau apa. Itu saya rasa
itu membantu kami juga sebenarnya, ya. Jadi mengurangi. Ketika itu memang betul-betul dilakukan. Nah, kami harapkan seperti itu sebenarnya, karena kami tidak bisa menggapai semua mahasiswa pastinya, ya tentunya. Maka kita hanya bisa memberikan informasi, misal coba dicari di YouTube atau coba ditanya ke jurusannya seperti itu. Tapi sampai saat ini saya rasa anak-anak semua sudah paham lah, ya, karena mungkin mengikuti perkembangan. Iya, karena literasi digitalnya juga ya sudah paham lah terkait aplikasi. Oh, ini ada akunnya ini. Tinggal dapatkan akunnya kan sudah mereka harus cari tahu pastinya, cari ya kan? tahu Nah, itu sudah didapatkan di awal kan akunnya. Jadi itu yang digunakan pada saat mau login ke lenteranya atau portal akademiknya. Ya, seperti kami hanya memfasilitasi bagaimana supaya sistem itu bisa diakses, ya. Akunnya bisa diakses, bisa masuk, ya. Artinya sistem itu berjalan dengan baik. Itu baik. memang yang fokus kita ke situ. Ya. Jadi pas mungkin ini Pak, semasa COVID bukan sistem saja yang berinovasi, cuma SDM-nya juga pasti. Karena kita login lewat Zoom, Google Meet, atau mungkin seperti itu. Jadi kayak teman-teman sendiri juga pasti kayak caranya sama lah, login, username, password, selesai. Oke Pak. Nah, kita lanjut ke ini Pak, ke sistemnya nih, sistemnya lagi. Kan ini kita bisa bahas nih Pak, yang tentang kemarin dibobol yang slot itu, slot gacor Pak. Itu kan ribut sekali tuh Pak, sampai masuk saya lihat di Makassar Info, di beberapa akun-akun sosial media. Nah, ini gimana tanggapannya Pustipat sendiri Pak untuk mengenai masalah ini? Slot gacor ya. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang jangan sampai citizen ya namanya ini ya. Apa citizen ya? Citizen Pak. Citizen itu tidak ada yang main slot gacor ya. Hai kok ada yang main slot gacor. Waduh Pak. Ya, jadi kalau kita berbicara slot gacor ya, ini salah satu yang pada akhir-akhir ini ya, atau mungkin 1 tahun ke belakang, atau ya kurang lebih 1 tahun ke belakang lain yang menjadi rame ya dengan slot gacor. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara ini dulu ya, apa itu slot gacor ya. Jadi slot gacor ini kan situs-situs judi online ya. Situs judi online yang sebenarnya bukan situs judi online yang melakukan peretasan, bukan. Tapi memang orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bisa meretas, ya, untuk mempromosikan slot gacor. Ya. Jadi tujuannya apa ya? Tujuannya ya lagi-lagi uang di situ kan? Ya, mereka mempromosikan slot gacor, mereka dapat uang. Ya, misalnya contohnya Maher, walaupun tidak ya. Jangan sampai Maher disponsori sama slot gacor, sama apalah namanya, apakah istilahnya nama situsnya ya. Nah, itu disponsori di situ ya, untuk bisa mempromosikan slot gacor. Kemampuan Maher di sini kan bisa meretas beberapa website yang ketika sudah diretas, disisipkanlah link-link slot gacor itu. Nah, ketika Maher sudah memasukkan link-link slot gacor itu, ya dia akan mendapat uang dari situ, dan tidak sedikit itu uangnya. Kalau banyak sekali. Iya. Dia bisa itu kan melakukan tindakan kejahatan ya untuk mendapatkan uang kan ceritanya. Cybercrime. Iya, seperti itu. Makanya mempromosikan slot gacor ya, ini orang-orang yang memang punya kemampuan untuk bisa meretas. Kalau kita biasa dengar istilah hacker lah ya. Iya, hacker. Ya, melakukan kemampuan untuk meretas. Cuman kembali lagi ya ke orang-orang ini, apakah ya kebanyakan memang orang-orang yang paham tentang IT tentunya. Nah, kita sebagai korban ya, sebenarnya serangan itu pasti ada ya. Pasti ada. Ya, serangan itu pasti ada, dan itu menurut saya adalah hal yang wajar. Nah, yang paling utama adalah bagaimana merespon sebenarnya serangan itu. Ya, bagaimana merespon serangan dari luar itu ya. Kan pasti orang yang sudah bisa memasukkan slot gacor berarti sudah bisa menyerang ya. Sudah bisa masuk dengan serangannya ya. Bagaimana kita merespon itu? Nah,
kalau kami sendiri ya di Pustipat itu sudah saya sudah punya satu anggota, satu tim yang saya mengurusi itu ya. Ketika ada identifikasi langsung kita berusaha mengcounter itu, langsung kita tutup, kita isolasi servernya supaya tidak bisa berlanjut seperti itu. Nah, hal yang paling utama juga adalah beberapa aplikasi memang aplikasi itu kan pasti ada celahnya ya. Iya, pasti ada. Nah, pasti ada celahnya. Ada beberapa aplikasi yang sifatnya open source ya. Iya. Seperti yang saya katakan tadi, seperti Moodle, aplikasi Moodle ya. Iya. Lentera yang kita gunakan itu kan open source. Ya, itu kan open source ya. Itu gratis kan? Iya, ya, sesuatu yang gratis berarti orang sudah bisa memiliki. Nah, misalnya saya misalnya mau mencari tahu apa kelemahan dari aplikasi ini misalnya. Ya saya tinggal download karena gratis kan. Saya tinggal download, saya telusuri apa kelemahannya. Ya. Nah, setelah saya tahu kelemahannya, ya. Nah, dari kelemahan itulah yang saya bisa praktekkan ketika ada orang yang menggunakan aplikasi gratis itu kan seperti itu. Iya. Konsepnya, ya. Jadi Moodle, beberapa aplikasi, selain LMS juga ada namanya CMS ya, Content Management System kayak WordPress. Nah, itu juga ya, itu juga salah satu yang sangat mudah. Kenapa? Karena itu gratis ya, gratis. Dan saya rasa tanpa kita pelajari source code-nya itu bisa. Kenapa saya katakan bisa? Karena banyak sekali grup-grup yang sebenarnya ini ya, grup-grup hacking ya, grup hacking. Kita tinggal cari tahu. Nah, WordPress misalnya, celah keamanannya apa misalnya, ya. Nah, itu kita akan kelihatan versi ini celah keamanannya di sini. Oh, nah, jadi anak-anak yang tidak sekolah IT pun itu bisa menjadi hacker. Ya. Jadi anak-anak yang tidak sekolah IT juga bisa menjadi hacker, hanya modalkan browsing, mencari tahu ini ada perkembangan baru dari website WordPress versi ini, ada celah keamanannya, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Dipraktekkanlah. Oh, karena langsung dipraktek. Iya, jadi seperti itu. Makanya kalau biasa dilihat di berita yang bukan anak IT bahkan tidak lulus SMA bisa hacking. Iya, karena tidak perlu kemampuan programming di situ. Ya, hanya kemampuan browsing saja bisa jadi hacker. Nah, inilah yang menjadi tugas berat memang di setiap institusi ya, khususnya di kami di UIN Alauddin memang sangat konsen juga terhadap serangan-serangan seperti itu. Jadi kita sudah berupaya dengan segala sumber daya kami ya. Ada hal-hal yang memang perlu kita terapkan, dan ya ada juga beberapa hal-hal yang masih terkendala ya untuk bisa menerapkan itu. Tapi kita tetap berusaha lah untuk bisa merespon setiap serangan itu ya. Kita hanya bisa merespon apa yang dilakukan oleh serangan itu, dan kita berusaha menjaga data kita ya, data kita supaya bisa terbackup dan segala macamnya seperti itu sih. Oh, jadi dari bobolnya nih sistem jadi keamanan ini meningkatkan juga pasti Pak kuatnya Pustipat, mempelajari juga, betul, memberikan solusi lah di dalamnya. Iya, jadi sebenarnya serangan itu menjadi bahan belajar kami juga sebenarnya. Ya, jadi ketika ada hal-hal seperti itu kan menjadi bahan belajar kami. Apa yang harus kami lakukan dan pencegahan apa yang harus kami lakukan. Jadi ada beberapa hal yang sudah kami lakukan untuk mencegah ya, untuk mencegah dengan cara misalnya memonitoring terus server kami ya. Jadi saat ini kami sudah di tim teknis kami itu sudah membuat satu satu sistem untuk bisa memonitoring terus ya, ketika ada masuk sesuatu yang kita tidak inginkan langsung terkirim ke Telegram masing-masing. Itu salah satunya juga. Itu hal-hal teknis yang sudah kita antisipasi lah ya, seperti itu. Oke Pak. Oke Pak, jadi kayak kalau ada bobol begini, jadi kan ini jadi sebagai pembelajaran juga berarti untuk Pustipat sendiri, jadi lebih baik lah ke depannya nantinya. Oke Pak, kita lanjut nih ke pembahasan kedua. Kan kalau kita lihat nih perkembangan dunia digital seperti yang tadi Bapak bilang, kan ada sekarang itu yang namanya AI. Oke, ini Pustipat sendiri ini memiliki
sistem yang bekerja sama dengan AI atau Mbak? Atau gimana nih Pustipat memakai AI sendiri? Oke. Sebelum saya menjawab ya, Iya. saya kembali dulu ke pertanyaan yang pembahasan yang tadi terkait Oke. keamanan. Saya belum selesai sebenarnya tadi itu. Oke, Ada yang Pak. kelupa. Jadi salah satu juga titik penting dari sistem keamanan ya, itu kembali lagi ke pengguna. Oke, SDM Ya, lagi. kalau kita sudah berbicara sistem, kita berbicara lagi brainware-nya atau penggunanya. Pengguna. Ya, pengguna dari sistem itu, apakah mereka sudah aman sebenarnya atau tidak? Ya, ketika misalnya sistem tadi ini memang celahnya ada, tapi kalau misalnya usernya itu dia menggunakan sistem itu secara bijak atau memahami tentang seperti apa baiknya kita menggunakan sistem, saya rasa itu aman-aman saja. Oh. Kenapa? Misalnya sistem yang bisa dijebol itu salah satunya sederhana, tidak harus kita hacking, tapi kita tinggal tahu user password dari aplikasi itu. Iya. Ya, contohnya mahasiswa punya akun portal akademik kan? Iya, punya. Punya akun portal akademik kan? Maher akun portalnya dibagikan ke temannya atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Berarti itu sudah paham, Maher sudah paham bahwa itu rahasia. Oh. Ya kan? Itu rahasia. Nah, jadi jangan sampai username password itu juga diketahui oleh teman-teman kita, ya. Karena kita tidak tahu teman-teman kita itu dia gunakan juga login di komputernya ada malware-nya atau ada virusnya, itu bisa kena juga lari ke situ, ujung-ujungnya lari ke situ. Atau misalnya penggunaan username dan password yang begitu mudah. Yang gampang ditebak. Yang gampang ditebak, username passwordnya sama. Admin Ya kan? 123. Iya, admin 123. Pakai NIM-nya, passwordnya NIM-nya. Ya mungkin ada seperti itu di sini. Ya, ya bisa jadi ya. Nah, itu. Nah, jadi ini juga menjadi edukasi sebenarnya bagi para pengguna, bukan hanya citizen, tapi semua mahasiswa, dosen, pegawai, ya, bahkan yang di luar sana, bahwa keamanan data itu kembali ke diri kita sendiri. Kembali ke usernya, Ya, Pak. ya, jangan pernah membuat password itu terlalu mudah. Oke. Ya, menggunakan password tanggal lahirnya, ya kan begitu ya? Iya, Ya, banyak apalagi sekali, pin Pak. ATM-nya tanggal lahirnya, ya kan begitu? Ya kan lebih mudah ya? Mudah sekali. Ya, ya pin ATM-nya tanggal jadiannya, ya. Aduh. Nah, yang begitu yang susah-susah maksud saya. Nah, itu harus susah seperti itu. Jadi yang tahu cuma dia sama pacarnya sendiri kan? Dan tuh. Iya. Tapi yang jadi masalah kalau putus ya. Waduh. Ya ganti lagi ya. Ganti lagi, harus repot lagi. Repot lagi. Ya jadi memang kembali ke diri kita sendiri dalam penggunaan username dan password itu harus hati-hati ya. Sama juga halnya ketika kita memberikan informasi. Ketika memberikan informasi apapun itu melalui perangkat kita, baik itu laptop atau handphone, jangan sekali-kali mengirimkan informasi pribadi kita, iya. baik itu password, baik itu KTP pun ya, jangan sampai. Kalau memang betul-betul orang yang kita percaya minta ya, baru kita kasihkan. Ya banyak kan contoh kasusnya, Iya, banyak pinjol ya kan, Dijadikan ya sampai pinjol. ada yang posting di Facebook. Dah. KTP-nya, ya kan itu parah sekali kalau seperti itu. Jadi memang keamanan dari sisi penggunanya juga ini yang harus ditingkatkan, yang harus orang pahami bahwa ya sistem itu juga tergantung dari penggunanya. Oke, walaupun Ya. sistemnya secanggih apapun, kalau penggunanya kurang. Iya betul. Walaupun secanggih apapun, kalau passwordmu cuma 123 kan sama gitu. Langsung diretas itu, Mas. Iya sama. Makanya apalagi kalau yang orang-orang tidak paham ini ya, Iya, tidak paham paham. IT, kasihan ya, dikirimin dikirimin file-file di Langsung WA-nya dibuka, ternyata program yang jalan langsung menyedot semua informasi di dalam handphonenya. Itu kan makanya hal-hal seperti itu yang harus kita juga edukasi kepada para pengguna sistem, para pengguna aplikasi. Dan saya rasa itu masih terjadi sampai sekarang. Iya, masih terjadi dari SMS biasanya, telepon juga. Iya. Apalagi orang-orang dulu yang kurang mengerti lah. Iya, betul. Langsung kasih kodenya. Nah, Iya. buka ini, file ini, oke, buka. Nah, Langsung. apalagi kalau mahasiswa SI atau TI kena begitu, Iya. bikin malu itu. Harus dipertanyakan. Iya, bikin malu itu, aduh. Ya, jadi paling tidak gini lah, paling tidak sebagai mahasiswa yang paham IT itu bisa memberikan informasi ke keluarganya lah, ya. Setidaknya keluarga dulu. Iya, keluarga terdekatnya lah, bahwa ini hati-hati kalau seperti ini, main-main Facebook hati-hati, main-main Facebook, scroll-scroll, klik. Nah. Ya kan?
Kan begitu biasanya. Iya, banyak sekali kok di Facebook, Pak. Kelihatan fotonya Raffi Ahmad ternyata pakai AI, ya kan? Iya, Seperti itu ya. Itu sih sebagai tambahan tadi. Nah, untuk menjawab tadi yang terkait AI ya. Iya, iya. Ya, jadi lagi-lagi itu berbicara inovasi pastinya ya. Betul, betul. Ya, kami senantiasa terus beradaptasi ya. Beradaptasi untuk bisa berinovasi pastinya ya. Kenapa? Karena memang itu menjadi keharusan kami. Ya, menjadi keharusan kami, apalagi saya sebagai dosen IT yang ya pasti sudah paham lah tentang perkembangan teknologi. Ya, dan memang harus ya, kita sebagai dosen kan harus terus mengikuti perkembangan teknologi. Jadi hal-hal itu juga sudah kita mencoba adaptasi, dan kita berharap ke depannya itu kita sudah menciptakan ekosistem digital yang baik di dalam UIN Alauddin dengan dengan juga menggunakan AI ya, dengan menggunakan big data yang nantinya bisa digunakan untuk menunjang keputusan ya. Jadi misalnya si mahir itu akan bisa ditentukan nanti mahir itu lulusnya kira-kira nanti semester berapa, berapa semester ya. Nah, itu dengan penggunaan big data yang kalau kita sudah bangun data itu dengan baik ya, itu kita bisa merumuskan hal-hal seperti itu ke depannya. Dan sementara kami masih berada di tahap pengembangan data warehouse ya. Jadi kami sementara karena tidak bisa kita capai semua ini kalau kita tidak berupaya mulai dari bawahnya, step by step lah, Pak. Jadi stepnya kami sekarang masih membentuk data warehouse-nya yang akan mengumpulkan seluruh data yang nantinya itu bisa menjadi cikal bakalnya ya, dari big data ya. Kita dari kalau AI sendiri kita sementara kita membuat satu satu teknologi yang sederhana sebenarnya. Ya, nanti kita spill lah ya. Nanti spill lah. Ya, karena untuk saat ini masih saya gunakan ya di Telegram ya. Jadi saya tanya-tanya AI di Telegram itu langsung dia jawab. Ya, itu belum di-share ke mahasiswa dan pegawai. Ya, masih belum lah, kita masih tahap riset-risetan kecil di. Ya, nanti mahasiswa bukan pakai chat GPT lagi, chat Pustipat lagi. Iya, jadi kita memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada ya. Iya, betul. Tentunya dengan basis value uang yang kita keluarkan itu minim ya. Ya, minim. Ya, kayak contohnya Telegram kan gratis. Ya, kita akan coba nanti memanfaatkan salah satu teknologi itu yang yaitu teknologi lama sebenarnya. Cuman kita hanya mengcustom-customnya, menggabungkan dengan AI dan segala macamnya ya. Seperti itu ya. Kayak misalnya kan di portal akademik itu kami punya portal akademik baru ya, mungkin belum pernah. Ada yang Neo Portal ya. Neo Portal ya. Ada yang sudah pakai Neo Portal mungkin ya. Iya, ada beberapa. Ada beberapa yang sudah pakai. Itu kalau login dia kan harus pakai Telegram ya, kalau tidak salah. Sekarang kita harus pakai Telegram untuk aktivasinya. Nah, di dalam aktivasi Telegramnya itu anak-anak nanti itu bisa mengecek KRS-nya. Bahkan kami nanti mencoba mengirimkan jadwal kuliahnya. Ketika misalnya dia akan kuliah jam sekian, itu akan diberikan reminder di Telegram. Jadi kayak pengingat untuk mahasiswa juga, Pak. Bagus sekali berarti. Ya, itu sementara tahap pengembangan. Ya, tahap pengembangan. Itu salah satunya sih. Ya, kalau bisa juga nanti kita sampai ke AI-nya. Ya, AI-nya itu maksudnya ada yang mau bertanya di seputar UIN Alauddin, tinggal masuk ke chat Telegram itu. Itu tinggal dia tanya, langsung berikan informasi. Nah, itu salah satu adaptasi kami juga yang tentunya sementara kita kembangkan. Dan saya rasa ini kan semua transformasi digital yang kami lakukan ya, itu bukan sesuatu yang jangka pendek sebenarnya. Jadi transformasi digital itu adalah perjalanan yang panjang sebenarnya. Tidak ada ujungnya, karena teknologi digital, teknologi informasi itu tidak ada ujungnya, pasti berkembang terus. Ya, jadi kita akan selalu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi untuk Pustipat sendiri lagi masa perkembangan untuk AI sendiri. Jadi step by step lah. Jadi untuk teman-teman mungkin nanti ada gebrakan baru dari Pustipat, teman-teman bisa pakai. Yang jelas ada nanti ya, digunakan lah. Ini Pak, mungkin
kita sudah bahas banyak sekali tentang Pustipat. Jadi mungkin teman-teman sekalian merasa tertarik masuk atau berkontribusi di Pustipat sendiri. Ada tidak Pak ini sedikit gambaran lowongan untuk teman-teman nih? Ya, kalau lowongan ya tentunya ya kalau lowongan PPL ya kita terima. Oh. Ya. Jadi lowongan PPL selama anaknya mau berkembang ya, kami kalau lowongan pekerjaan tentunya kami bukan perusahaan ya, yang pastinya ada step by stepnya menjadi staf atau pegawai di Pustipat ya. Nah untuk anak-anak SI sendiri ya atau anak-anak TI ya untuk berkontribusi tentunya ya kami kadang membuka peluang anak-anak untuk bisa PPL di Pustipat. Ya. Oke. Ya selama anak-anak itu betul mau belajar ya, karena ada banyak hal-hal yang bisa dipelajari di sana. Mau belajar infrastruktur bisa juga mau belajar sistem aplikasi kita juga bisa, selama memang mahasiswanya itu berkeinginan kuat ya untuk bisa mau mengasah kemampuannya di situ, mau berinovasi lah. Kalau memang mau berinovasi, mau tes ilmu istilahnya ya silakan ya. Silakan seperti itu. Jadi Pustipat sendiri memberikan peluang lah untuk teman-teman yang mungkin mau PPL atau berkontribusi langsung nih di Pustipat sendiri ya. Oke. Wah, ini pembahasan hari ini sesuatu yang membuka pikiran saya dan mungkin teman-teman sendiri tentang Pustipat Pak. Karena kita memakai sistemnya, tapi kita nggak tahu siapa yang mengelola sistem ini. Iya, nggak perlu Pak. ditahu sebenarnya. Main di belakang layar ya Pak. Iya. Oke Pak, kalau begitu, wah saya berterima kasih sekali untuk Pak Asep sendiri. Siap. Udah mau jauh-jauh dari Pustipat ke si podcast sendiri. Oke, buat citizen yang dengerin, jangan lupa untuk selalu belajar, selalu berkembang bersama kami dan berinovasi di perkembangan digital sekarang. Saya Muhammad Neriman Bustamin menutup si podcast hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.